Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri. Saya adalah Kepala Sekolah PLT SD Negeri 1 Banyutowo, Kecamatan Kendal. Dan berdasarkan rapot pendidikan tahun 2023, SD Negeri Banyutowo 1 sudah baik hasilnya. Dari 6 aspek itu 5 aspek berwarna hijau dan 1 aspek yang masih berwarna kuning, yaitu pada aspek numerasi. Nah, untuk mengatasi dari akar permasalahan dari numerasi itu, kita mengangkat melalui kombel yang bernama Si Bagus Bagigi, yang artinya adalah sinau bareng guru SD Banyutowo 1, giat, ikhlas, gigi, integritas, dan hikmah. Harapannya melalui kombel ini kita dapat meningkatkan kompetensi guru di SD Negeri 1 Banyutowo dalam bidang numerasi. Assalamualaikum Bu Lastri, Sugeng Enjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Bu Atun, kadingaring dan gunung ada apa ini pagi-pagi? Iya ini Bu, saya itu mau mohon bimbingan dan mungkin solusi untuk pembelajaran saya di kelas. Itu saya kok mengalami kesulitan, anak-anak di kelas kok kalau saya mengajar itu kok banyak yang guyon sendiri, juga kurang aktif, anak-anak itu tidak memperhatikan saya kalau mengajar. Kemudian setelah saya beri ulangan, anak-anak itu kok nilainya jelek-jelek Bu. Nah itu bagaimana untuk solusinya agar saya dalam mengajar itu lebih baik lagi, itu bagaimana Bu? Mohon dari Ibu sarannya bagaimana untuk saya Bu, seperti itu. Iya. Jadi permasalahannya saya dulu ya Bu Adi, itu berarti ada permasalahan di kelas. Ternyata pada saat pembelajaran matematika anak-anak hasilnya menurun karena pembelajaran Bu Atun kurang menyenangkan. Ya, begitu. Kalau menurut Bu Atun sendiri, Bu Atun, untuk bagaimana bisa menciptakan pembelajaran menyenangkan, menurut Bu Atun sendiri bagaimana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini kita berkumpul bersama di sini untuk melakukan kegiatan rutin yaitu kombel. Nah, berdasarkan kemarin kegiatan coaching saya bersama Bu Atun, ternyata Bu Atun itu mengalami kesulitan di kelasnya saat pembelajaran matematika. Anak-anaknya tidak kondusif, bergurau sendiri. Nah, di sini nanti kita akan berdiskusi bersama untuk mencari kira-kira model pembelajaran yang bagaimana yang dapat menyebabkan pembelajaran itu menyenangkan. Mungkin kalau menurut saya ada ketidaksesuaian antara karakteristik siswa dengan metode pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Bapak Ibu, barangkali ada usulan kira-kira model pembelajaran apa yang cocok untuk diterapkan di kelasnya Bu Atun. Kalau tidak salah, ada model pembelajaran berdiferensiasi yang sekarang banyak di kurikulum Merdeka. Saya setuju kalau pembelajaran diferensiasi kita bahas dalam diskusi kombel pada hari ini. Karena saya juga mempunyai materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kita juga dapat belajar melalui platform Merdeka Belajar. Bapak Ibu, berdasarkan kesepakatan tadi, untuk hari ini materi yang akan kita bahas di kelompok ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nanti monggo Adi selaku ketua kombel bisa mengisi kegiatan. Nah Bapak Ibu, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menghadirkan kesetaraan dan juga mengakomodasi berbagai macam karakter siswa, sehingga siswa mendapatkan hasil dan tujuan pembelajaran dengan maksimal sesuai karakter mereka masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bersama-sama belajar melalui platform Merdeka Belajar.
Mari Bapak Ibu kita buka platform Merdeka Belajar kita dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, saat kita ingin memodifikasi modul ajar, pemetaan murid adalah hal yang penting untuk dilakukan sebagai bekal kita untuk memodifikasi modul ajar sesuai kebutuhan murid. Kira-kira benar atau salah? Nah, kita klik benar. Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama mengenai pembelajaran diferensiasi melalui platform Merdeka Belajar. Nah, sekarang saatnya kita curah pendapat bagaimana pembelajaran diferensiasi, langkah-langkahnya sesuai dengan platform media Merdeka Belajar. Kira-kira Bapak Ibu ada curah pendapat pertama? Silakan Pak Hasan menyampaikan curah pendapatnya. Kalau menurut saya yang pertama perlu adanya observasi karakteristik siswa. Sekarang kemudian yang kedua. Yang kedua, pertanyaan memantik untuk mengetahui kemampuan awal belajar siswa. Silakan Baton yang ketiga. Terima kasih. Menurut saya, yang ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdiferensiasi konten, yang kedua berdiferensiasi proses, yang ketiga berdiferensiasi produk. Yang keempat yaitu berdiferensiasi konten berdasarkan gaya belajar siswa. Yang pertama, kelompok belajar auditori, yaitu siswa mendengarkan rekaman suara tentang cerita dalam pembelajaran. Yang kedua, kelompok belajar audiovisual, yaitu siswa mengamati video yang menarik. Yang ketiga, kelompok belajar kinestetik, yaitu siswa mempraktekkan menggunakan benda-benda yang konkret yang ada di lingkungan sekitar. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berpendapat mengenai urutan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saatnya kita untuk membuat modul ajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan mencoba mengaplikasikan di dalam pembelajaran kita di kelas masing-masing. Guru melakukan asesmen awal untuk lebih mengenali karakter siswanya, mulai dari hobi maupun kegiatan belajar yang mereka sukai, untuk menentukan kelompok diskusi belajar di kelasnya sesuai dengan gaya belajar siswanya. Guru mulai melakukan perubahan dan inovasi dalam pembelajarannya. Diawali memberi pertanyaan pemantik berdasarkan alat peraga untuk mengetahui pengetahuan awal siswanya. Memberi penjelasan materi awal pengukuran berat dan tinggi menggunakan video interaktif maupun praktik mengukur dengan alat ukur dan benda yang konkret, sehingga siswa lebih tertarik dan fokus dalam proses pembelajarannya. Dalam kegiatan diskusi kelompok, guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Audio, di mana siswa mendengarkan rekaman suara. Audio visual, dengan mengamati video interaktif. Dan kinestetik, praktik menimbang dan mengukur baik berat ataupun tinggi benda-benda yang ada di sekitar. Ice breaking menarik dan game interaktif juga dilakukan sebagai diferensiasi proses. Tepuk semangat. Dalam penerapan diferensiasi produk, siswa mempresentasikan hasil dari praktik yang telah mereka lakukan di depan teman-teman kelasnya. Pembelajaran
sesuai hasil diskusi Kombel kita sebelumnya. Nah, sekarang saatnya refleksi dan evaluasi tentang perubahan yang dialami setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran kita. Terutama perubahan apa yang dirasakan oleh Bu Aga. Setelah saya mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas saya, hasil pembelajaran lebih efektif, gaya belajar anak dapat terakomodir dalam pembelajaran tersebut. Karena pembelajaran kontennya sesuai dengan gaya belajar anak. Terima kasih Bu Aga. Untuk guru yang lain, apa manfaat yang didapat setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Terima kasih. Setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan pengetahuan dan kompetensi serta bagi peserta didik belajar siswa menjadi lebih meningkat. Ya, bagi Bapak Ibu, untuk kegiatan Kombel bersama ini dapat saya simpulkan. Yang pertama, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu model pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa yang berbeda. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi memberi keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan potensinya sesuai dengan minat belajarnya, gaya belajarnya, dan kesiapan belajar. Dan harapan saya nanti Bapak Ibu bisa menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ini di kelasnya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Terima kasih. Bapak Ibu, modul ajar pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita buat, kita juga dapat manfaatkan untuk diupload di platform Merdeka Mengajar milik akun kita masing-masing, sehingga kita juga dapat mendapatkan sertifikat dari platform tersebut. Silakan Bapak Ibu kita upload bersama-sama.